Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak melanjutkan materi pembelajaran ini itu tentang dinamika penduduk negara Eropa dan Afrika. Kita melanjutkan materi pembelajaran pada minggu lalu. Pertama-tama kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Ya, kalian bisa membuka buku paket kalian ya tentang dinamika penduduk Eropa. Di mana jumlah penduduk Eropa pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan untuk Afrika, pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Ini terjadi pada tahun 2015. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Sedangkan yang kedua yaitu tentang persebaran penduduk. Eropa, umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Sedangkan konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Sedangkan di Afrika, wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun, wilayah dengan kepadatan tinggi, terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur, Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu laju pertumbuhan di Eropa. Pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalian tentu bisa menjawab bahwa kita ketahui negara Eropa ini adalah negara maju ya, di mana angka kelahiran ini lebih kecil dibanding dengan angka kematian. Kenapa? Nah, kalian bisa menjawab bahwa negara maju ini tingkat sumber daya manusia ini sangat tinggi, tingkat kesehatannya juga sangat tinggi. Kalau di Afrika bagaimana? Nah, laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk, angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Mengapa? Beda dengan di Eropa. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Tari. Yang keempat yaitu komposisi berdasarkan usia. Ya, sebesar 6% penduduk kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif, sebesar 67% penduduk. Jadi kalau kalian berbicara tentang komposisi penduduk, kita akan mendapatkan tentang komposisi penduduk, yaitu dengan adanya piramida penduduk. Ini ya, piramida penduduk. Ya, ini piramida penduduk Eropa.
Yang kelima yaitu kualitas. Kualitas di Eropa. Ya, kualitas penduduk maksudnya. Jadi negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi, diantaranya yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Bandingkan dengan negara Afrika, kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang tergolong rendah sedang Mesir, Afrika. Ya. Sedangkan yang kualitasnya sangat rendah yaitu Ethiopia. Yang keenam yaitu tentang komposisi berdasarkan ras. Ya. Nah, di Eropa, ras ciri fisiknya bangsa Eropa, kita tahu bahwa bangsa Eropa ini memiliki rambutnya pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Ya. Sedangkan bangsa Alpen, ciri fisiknya memiliki rambut hitam, ya, mata hitam, tengkoraknya lebar dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Perancis, Swiss, Polandia, Australia, dan Jerman bagian selatan. Bangsa Mediteran, ini ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Bangsa Slavia, ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Bangsa Dinarik memiliki rambut gelap, ya. Sedangkan komposisi berdasarkan ras di Afrika, kita tahu bahwa di Afrika ini adalah digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ras Negro, ini mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro terdiri atas beberapa suku bangsa, seperti suku Masai, Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab, mendiami Afrika Utara. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Dan suku pribumi, banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman pribumi. Ini macam-macam dari ras Afrika. Ada Indonesia juga ada, kalian bisa melihat sendiri. Yang ketujuh yaitu agama. Di Eropa, sebagian besar adalah Katolik Roma, tersebar di Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Sedangkan di Afrika Barat dan Utara Islam menjadi agama yang dominan. Di Afrika Selatan Kristen, di Afrika Tengah jumlahnya yaitu animisme, dan di Afrika Timur penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama. Agama lain yaitu Afrika Yahudi. Bahasa di Eropa, bahasa Inggris, ya, bahasa terbesar di Eropa. Ya. Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Sedangkan di Afrika, ini adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Kalian bisa membaca sendiri di
Yang terakhir yaitu budaya. Afrika. Kerajinan patung, biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan. Kalian pasti mengenal ya. Budaya Eropa, karya seni, ya, sudah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan batu. Ini contoh budaya di Afrika, sedangkan ini contoh budaya di Eropa. Demikian materi hari ini. Untuk tugas, silakan buka buku paket halaman 68 untuk Eropa dan halaman 73 untuk Afrika. Tulis di buku tugas, lalu kalian foto, kirim ke WA-nya Bu Utari. Tugasnya nomor 3, ini untuk Eropa, sedangkan untuk Afrika nomor 2, 3, dan 4. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.